Anak muda ya, jangan lama-lama ya. Iya. Saya dari aktivis terjal ya, terus jadi anti pembual gitu. Oh, terjal. Kembali lagi saya mengingatkan pada pertemuan bersejarah saya dengan Bu Mercy ya di tanggal 11 Maret 2026, yang mana paginya ada yang sidang, sorenya RJ, tapi ada sidang juga di siangnya, sidang lain dari orang lain, Pak Bonatua Silalahi, yang pada pokoknya itu Ingat aja. itu sangat bersejarah sekali itu 11 Maret itu. Nah, di sidang keduanya di KIP itu diputuskan bahwa Bang Bonatua itu menang. Yes. Bahkan yang sore-sore RJ itu pengacaranya minta ke saya, tolong dong kabarin gimana itu sidang Bonatua menang apa enggak. Kalau Bang Bonatua menang, kita juga bakal menang karena waktu itu masih mengajukan gugatan yang kurang lebih sama. Oke, pada intinya pada putusan yang Bang Bonatua itu menang yang nomor 83, itu dikatakan bahwa Bang Bonatua itu minta suketnya dan juga form penilaian dari tim-tim itulah intinya supaya suket itu bisa keluar. Tapi ternyata setelah majelis komisioner KIP mengadakan pemeriksaan lapangan, ini ada di halaman 54 sampai 55 putusannya Bang Bonatua itu bisa diakses di ini. Dikatakan bahwa Kemendikbudristek itu tidak menghasilkan form penilaian. Jadi intinya tuh bahasa gampangnya, Gibran cukup mengirimkan atau timnya atau siapapun lah itu mengirimkan dokumen-dokumen persyaratan, udah ada semua, langsung jadi. Tapi ternyata pada prosesnya untuk mempertanyakan yang tinggal kirim, tinggal cek, oh ada semua form, makanya diberikan form itu ya, form form, coba kasih juga ke kamera, form ini. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada apa, pokoknya form ini isi semua, keluarlah itu surat. Tapi kenyataannya sudah 4 minggu Bu Mercy bersidang di sini, surat yang semudah itu keluar, sesulit itu dipertanyakan. Seperti itu. Makanya di sini saya juga saat ini sedang mengajukan gugatan ke Komisi Informasi. Ya, untuk mempertanyakan dokumen apa yang digunakan oleh pasang aja Prabowo dan Gibran terkait dengan ijazahnya maupun juga dengan CV-nya. Karena kan biar nanti kita bisa lihat Pak Prabowo yang lulusan American School, jelas ya, school in London ya, jadi ada kata sekolah di situ, dan juga Gibran yang katanya lulus SMA di University of Technology Sydney Inserts. Bukan SMA. Iya, SMA-nya di universitas katanya. SMK katanya. Oh iya. Kamu nggak sekalian itu? Kenapa? Gugat ijazahnya Bahlil. Aduh, nanti dulu lah. Kenapa? Nanti S3 Bahlil. Nah, sekaligus di sini saya juga meminta permohonannya itu pasal 18 ayat 1 atau pasal 18 ayat 3 seperti yang tadi Pak Denny jelaskan, karena saya juga nggak tahu yang dipakai yang 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Memang rame-rame para termul itu pun mengatakan pakai 18 ayat 3 yang tidak memiliki bukti lulus SMA menggunakan ijazah perguruan tinggi. Tapi kan itu untuk yang tidak memiliki bukti lulus SMA luar negeri. Terus suket itu apa? Suket itu apa? Katanya nggak lulus SMA di luar. Nah, tapi jejak digitalnya pada 2023 lalu, Komisioner KPU waktu itu Idam Holik mengatakan nggak, pakainya 18 ayat 1. Jadi 18 ayat 3 itu memang baru-baru ini muncul. Karena saya bingung, saya minta dua-duanya atau 18 ayat 1 atau 18 ayat 3. Nah, terkait yang tadi ada di Kemendiksus itu, kalau kemarin ini kan nih Saudara Michael nih saksinya membawa orang yang katanya gara-gara orang itu Bang Roy Suryo CS jadi tersangka. Nah, saya orang yang menduga jangan-jangan gara-gara saya bawa ini, ada yang siangnya masih sidang, sorenya langsung RJ. Karena ini adalah dokumen yang saya temukan, surat keterangan aja dengan nomor sekian-sekian yang mirip, bukan identik ya, mirip dengan yang di Gibran itu. Tetapi memang ini tahunnya berbeda, tapi minimal saya bisa kasih contoh yang mirip, contoh yang kurang lebih mirip. Kan kalau yang ijazah bapaknya kan banyak tuh yang ini teman sangkatannya. Ya siapa tahu mungkin ada yang punya teman, karena para termul itu karena termul itu tidak bisa menunjukkan yang mirip-mirip. Ya ini pun saya dapatnya dari website yang membantu mengurus surat keterangan surat penyetaraan lah, karena memang kita tahu sendiri di Indonesia birokrasi itu ribet. Nah, pada intinya perbedaan yang paling mencolok di antara, ya meskipun tahunnya beda, mungkin nanti yang pendukung-pendukungnya mungkin bisa punya yang 2019 ya, atau yang sudah elektronik ya, tanda tangannya mestinya. Nah, perbedaan paling mencoloknya adalah bahwa di kolom kurang lebih bisa dibilang kolom biodata inilah yang bentuknya seperti tabel, itu kalau yang di Gibran punya hanya nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua. Sedangkan yang saya temukan di sini adalah nama, tempat tanggal lahir, sekolah. Ada sekolahnya. Ada sekolah !2 ya. Jadi kalau Gibran sekolahnya diganti orang tua cukup.
Nah, di sini orang tua juga ada, tapi sekolah dilompatin. Dan di paling bawahnya ada alamat. Oke. Jadi kalau tadi Ibu Mercy mengatakan bingung alamatnya di mana, kalau misalnya formatnya seperti ini ya alamatnya sebenarnya bisa ya bisa dicari di alamat yang ini, Iya. tapi ya kita nggak tahu ya ini. Kalau bagaimana. tadi sih saya cuma bilang kan yang ngeluarin surat keterangan kan Kemendikbud. Ya Kemendikbud lah yang harus tahu alamatnya di mana kan. Masa Iya. kita gitu loh. Ya itu Apa aja. tidak langsung Istana Wapres saja? Itu sih kita serahkan ke Kemendikdasmen ya. Biarkan mereka yang Iya, memikirkan biarkan itu mereka ya. yang memikirkan. Oke. Ada Itu lagi aja. Bang Lut? Ada lagi ya? Oke. Ini Jadi gimana nih? Pertanyaan saya tadi belum jawab. Kapan digugat itu ijazahnya? Balil. Ya yang lain aja. Yang lain aja. Pusing Oke, kita oke, ngurus oke. ngurusin aja Saya pusing. punya sedikit pertanyaan boleh nggak untuk Pak Dwi sebenarnya ini? Pak Dwi, saya agak ini juga Pak, menyoroti sedikit yang dikatakan Lup tadi. Yang dikatakan pasal 18 ayat 1 atau ayat 3 itu kan bahwa ayat 1 itu ijazah. Intinya ijazah SMA. Ijazah. Ayat 2 STTB gitu. Atau ayat 3 itu surat keterangan. Kalau saya 18 ayat coba. ayat 1. Ini masih simpang siur. 18 ayat 1 itu A B C D F G itu Intinya. ini. 18 ayat 2 saya lupa. 18 ayat 3 kalau tidak memenuhi 18 ayat 1 huruf M boleh pakai perguruan tinggi. 18 ayat 4 saya lupa. 18 ayat 5 itu saya gugat yang juga jelas itu CV kurang lebih. Surat keterangan kesehatan. Nggak ada kaitannya. Keterangan kesehatan. Oke, yang intinya dia tetap memakai ayat 1 ya, yaitu Kata Idam Holik. kata Komisioner KPU Idam Holik. Kalau kata Termul 18 ayat 3. Nah, yang saya mau tanyakan Pak Dwi. Kalau tidak ada ijazah S1, SMA. Jangan tanya ke saya nih. Oke, saya ke sebuah Prof Denny aja lah. Nah, Prof Denny aja Nah, nih. gimana Prof Denny tanggapannya? Karena kan di situ ada 3 pilihan, Prof. Ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan. Tapi itu PKPU-nya terbit tahun 2023. Berarti tahun 2020 dia mencalonkan wali kota Solo pakai apa kira-kira, Prof? Yang jelas kan surat keterangannya tahun 2019. Ya. Dan ini untuk Wapres memang mesti dicek yang mana. Tapi mestinya akan menggunakan dokumen yang sama, Ya. surat keterangan. Jadi memang yang jadi soal adalah ayat 3-nya itu sangat Gibran. Sangat Gibran itu artinya jika tidak punya ijazah SMA, sekolah di luar negerinya atau yang sederajat, maka dikecualikan, tidak perlu menunjukkan surat keterangan atau kelulusan itu, cukup dengan sekolah pendidikan tingginya. Kan luar biasa. Jadi peraturan KPU sebelumnya tidak pernah mengatur begitu. Peraturan KPU yang di pemilu 2019 tidak ada begitu, pemilu 2014 tidak ada begitu, ini muncul untuk pemilu di 2024 di tahun 2023 dan seminggu sebelum putusan MK 90. Putusan MK itu 16 Oktober 2023. Ini peraturan KPU ditandatangani Hasyim Asyari yang dipecat karena tindak asusila itu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan 13 Oktober 2023, 3 hari sebelum putusan MK. Jadi kalau syarat umur itu diolah lewat putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan ini kelihatannya saya duga diolah melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Oke. Saya jadi penasaran tadi mencari tanggal Gibran masuk Golkar. Ternyata Oktober 2025 juga ya. Apakah aktif Oktober 2023? Jadi sama. Ya. Nah, jadi gimana nih? Apakah itu harus kita cari benang merahnya, Prof Denny? Kok terjadi di saat-saat yang Tapi tentu saja ini merupakan indikasi ya. Kalau dalam pembuktian itu ada namanya bukti petunjuk. ya. Bukti petunjuk itu paling salah satu bukti di luar surat tertulis, kesaksian dan lain-lain. Tentu harus ada penyelidikan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh. Tapi belajar dari pengalaman putusan MK 90 yang terbukti ada pelanggaran etika berat, saya khawatir peraturan KPU ini pun memang
lagi-lagi bisa kita duga hadir lahir untuk meloloskan syarat pendidikan Gibran yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang. Syarat undang-undang jelas, itu pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Jadi ini peraturan KPU juga bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang pemilu ya. Ada baiknya kita ke depan juga menggugat ini peraturan KPU ke Mahkamah Agung, kita uji bahwa ini bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak dimanfaatkan oleh siapapun lah, supaya kita ini tidak menekuk-nekuk aturan demi menjadi wakil presiden. Oke. Tambahin dikit yang wali kota Silakan. Saya mau tanya soal Sydney sebenarnya. yang wali kota tadi sebenarnya teman kita yang lain, Bang Refli, Bang Taufik, itu kan pada saat waktu dulu sidang CLS di Solo itu pernah dapat dari FX Rudi dokumen Gibran waktu wali kota, dan itu memang cuma ada suket itu aja dengan legalisir yang. Tapi PKPU-nya membolehkan nggak pakai itu? Oh, saya sudah selidiki tidak. Oh, tidak boleh ya? Tidak. Oh, itu hasil penyelidikannya Bang Lu. Karena di situ bahkan PKPU yang untuk Pilkada 2019 atau 2020 ya waktu itu, itu bahkan jenis sangat menekankan sekolah ya. Sekolah. Bahkan ada kalau sekolahnya udah tutup, kalau sekolahnya ganti nama atau segala macam itu, jadi sekolah. Oh, jadi dirinci tuh di peraturan KPU. Iya, kalau sekolahnya tutup kenapa, bagaimana? kalau sekolahnya ini bagaimana. Kalau sekolahnya terbakar bagaimana? Kan kalau ada juga yang katanya kalau ganti nama bagaimana dari itunya. Iya. Nah, intinya yang didapatkan, tapi kan gini, kalau misalnya para pendukungnya bilang, "Oh, itu PDIP kan udah jahat, mungkin ijazahnya diumpetin." Nah, kan waktu kemarin Nyapres ada PSI. PSI coba keluarin ijazahnya mungkin, atau ininya kan toh sudah diputuskan terbuka juga untuk umum berdasarkan ya KIP, Bon Jovi, Bonatua segala, kan itu terbuka lah gitu. Oke. Tadi sebenarnya saya pengen nanya Prof Denny soal Sydney, tapi nanti kita podcast terpisah aja. Mungkin saya mau tanya kuasa hukumnya aja deh untuk closing statement. Kira-kira Pak, pede nggak bahwa Dirjen Dikmendiksus, padahal pendidikan khusus itu setahu saya Bu, itu SLB ya, untuk orang-orang berkebutuhan khusus maksudnya ya. Tapi entah kenapa di ijazah Gibran ini dimasukkan dirjen yang dimaksud. Nyari-nyari lu, Pak. Dirjen yang dimaksud. Enggak, bukan itu ya. Gimana Bu? Jadi maksudnya? saya baca tuh peraturan yang terbaru Juni 2026. Ya, memang digabung. Bukan, jadi gini, kalau dulu kan kita berpikir namanya pendidikan dasar dan menengah itu kan SD, SMP, SMA. Nah sekarang peraturan yang baru ini nih, yang Dikmendiksus itu SMA dan SMK jadi satu. Dan SLB gitu loh, tapi beda kamar. Beda kamar ya. Dirjennya satu, tapi Direkturnya beda. Direkturnya beda. Jadi direktur Dikmen itu direktur SMA dan SMK jadi satu. Ya. Direktur sekolah luar biasa jadi satu. Gitu. Oke, berarti bukan Jadi mereka yang bisa-bisa. dicari ya. Ada dua direktur. Oke. Ada dua direktur. Vokasi itu SMK. Lalu mungkin saya ke kuasa hukumnya ya, Pak Sinambela ya. Gimana kira-kira Pak proyeksinya nanti di tanggal 20, apakah setelah nanti tergugatnya ini sudah diganti dengan dirjen yang dimaksud, apakah ini akan segera sidang pembuktian dan kita segera bisa melihat Mas Gibran Raka Buming Raka datang ke persidangan membawa ijazah aslinya seperti yang dijanjikan oleh ayah beliau selama ini? Ya, jadi sekarang masih perbaikan nanti yang terakhir mungkin yang kelima. Ya. Di tanggal 20 tadi itu kan sudah diminta perbaikan, ada dari kita sudah yang kita rapikan, dari pihak Kemendikbud juga minta dirapikan kembali. Baru setelah itu sudah dianggap cukup, maka kita lanjut sidang berikutnya ada, yaitu jawab menjawab, karena kita penggugat jawab menjawab dulu ya. Jawab menjawab, replik, duplik, baru nanti bukti surat dari kita sebagai penggugat, lalu bukti surat dari tergugat. Berikutnya adalah saksi. Silakan nanti ada ahli, silakan dihadirkan ahli dari kita juga ada nanti, ada 3 atau 4 ahli yang akan kita sampaikan. Jadi kira-kira di pertengahan atau akhir bulan depan ya? Ini masih ada mungkin di bulan depan. Ya di Ada bulan 3, depan lah. ya di September lah. Ya, karena waktunya kan maksimal di 6 bulan. Dan biasanya masyarakat boleh menonton nggak Pak? Kalau dia sudah pemeriksaan saksi itu boleh. Dia Boleh ya, terbuka. di Karena PT ini kan UN DKI Jakarta. boleh, karena itu kan sudah pemeriksaan saksi dan terbuka. Kalau yang sekarang ini nanti jawab menjawab itu kita lewat e-court. Oh, lewat e-court. Jadi jawab
menjawabnya itu replik duplik itu lewat e-court. Setelah itu bukti sudah selesai, saksi itulah baru itu terbuka. Karena nanti kan ada saksi dari pihak kita penggugat, ada saksi dari tergugat, dan termasuk ahli yang kita sampaikan. Itu yang nanti akan hadir dan terbuka untuk umum. Seperti itu posisi hukum acaranya. Oke. Tapi menurut Bapak sendiri ntar akan banyak nggak masyarakat yang hadir dan menonton? Kalau misalnya dipanggil pihak ketiga tadi dan kementerian Mas Gibran itu. Mas Gibran tadi itu sesuai yang ada dalam surat keterangan itu, nama dia ada di situ, hadir dan dipanggil, kemungkinan besar itu akan bisa ramai. Sangat ramai ya. Kemungkinan bisa ramai karena kan soal mengklarifikasi kebenaran itu tadi, apakah surat keterangan itu benar apa tidak, dan apakah prosedurnya sudah benar, karena ada 10 item yang harus dipenuhi untuk dapat surat keterangan tersebut. Oke. Dari Pak Dwi dan Bu Mercy ada lagi? Cukup. Intinya sekali lagi Bapak Ibu terima kasih karena masih memberikan perhatian. Saya juga mohon doa karena jujur ini bukan sekadar menggugat administrasi gitu. Di balik ini adalah ada idealisme, ada moral, ada etika, dan ada integritas. Jadi jika kita cuek, masa bodoh pada hari ini, itu artinya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita sudah memberi peluang kepada generasi muda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, dan integritas. Terima kasih. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe di channel masing-masing. Buku. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan rilis buku ini ya. Gibran Boneka Pinocchio Jokowi. Coba kalian komentar sekarang. Coba kalian komentar, kalian pingin buku ini dalam bentuk yang besar begini kah? Mau yang glossy begini atau gimana ya? Atau seperti bukunya Pak Bonatua tuh yang biasa-biasa aja, yang penting isinya ya kan? Nah, kalau Anda mau koleksi, ntar mungkin Bu Mercy berpikir akan rilis yang edisi Lux Gibran Boneka Pinocchio Jokowi. Berharap setiap melihat buku ini, para guru, para orang tua, kepala sekolah, siapapun yang berkecimpung di bidang pendidikan itu berpikir, aku ingin anakku jadi anak yang baik. Boneka Pinocchio. Enggak, itu lu. Michael, sampaikan kalau mau beli menghubungi siapa. Belum, tadi kamu belum sampaikan nanti, itu. Kalau ini masih dalam proses produksi ya Bu ya. Tapi nanti kalau sudah jadi akan saya kabarkan di Sentana dan bisa dibeli di 0813 8588 5051 nanti. Tapi sekarang yang saya jual masih Jokowi White Paper versi yang ada Rismonnya. Kalau pengen di nostalgia ya, pengen tahu Rismon tuh dulu waktu waras kayak apa sih. Nah, dan ada bukunya Bonatua, Ijazah Jokowi tidak ada. Tapi baru Bu Mercy nih yang menulis tentang Gibran, tentang Wapres. Buku ini adalah buku saat saya mulai mendapat berkas dari KIP dan saya mulai mempertanyakan apa sih masalah dari surat ini gitu loh. Jadi kalau ingin tahu A sampai Z mengenai apa yang ada di dalam hati saya, ada di buku ini. Terima kasih. Apa ada rencana menyumbangkan buku ini ke Istana Wapres atau ke Hambalang, Bu? Bawa aja ke Istana Wapres. Nanti sumbangkan aja satu kayak waktu Rismon kan mau menyumbang. Parsel, Bu. Bukan buat parcel ya guys, bukan. Jadi sekali lagi ini adalah buku ilmiah ya, artinya buku yang sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang menurut saya tidak layak. Jadi buku ini buku ilmiah yang berkategori hukum, karena bagaimanapun kan kita kan sarjana hukum. Kita penegak hukum ya Pak, bukan pembengkok hukum. Terima kasih. Bukan penyetara hukum, Bu. Penyetara hukum. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe.